Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita sebentar lagi. Saya mengundang Bapak Ibu dan keluarga untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang mempunyai seluruh kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan kalau hingga pada saat ini Tuhan masih menyertai kami dan menolong kami melalui hari demi hari. Bapak, sebentar kami akan memulai persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus-Mu untuk dapat mengikuti persekutuan ini bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib.
Mari saudara-saudara kita membaca Mazmur 118 ayat 14 hingga 23 dengan berbalasan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Inilah pintu gerbang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar,
Selamat malam saudara-saudara. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu berada selalu dalam kondisi baik, sehat dan sukacita. Kita kembali akan mengadakan persekutuan doa keluarga pada saat ini. Kita diajak menghayati sebuah tema kebangkitan yang membawa perubahan. Bacaan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum itu mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Baik, puji syukur terima kasih karena Tuhan yang terus menolong dan menyertai kami. Kami bersyukur kami juga boleh mengingat, mengenang dan merayakan Paskah sekalipun dalam situasi yang penuh dengan keterbatasan dan kesederhanaan. Kiranya itu tidak membatasi kami, di dalam kami juga boleh mengalami cinta kasih Tuhan. Kami saat ini juga mau mengadakan persekutuan doa bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing. Ialah kiranya Tuhan yang juga boleh hadir di dalam setiap keluarga-keluarga jemaat yang saat itu ikut ambil bagian di dalamnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11 saya bacakan demikian saudara-saudara. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, sebuah pertanyaan sederhana. Kemana perjalanan hidup saudara akan diakhiri? Saya ulangi ya. Kemana perjalanan hidup saudara dan saya akan diakhiri? Ini pertanyaan reflektif saudara-saudara. Karena ada banyak orang di dunia ini yang setiap hari melakukan rutinitas kegiatan hidup, tetapi tidak menyadari apa yang dia lakukan. Artinya terbawa demi sehari apa yang dia lakukan, baru ketika menyadari usianya sudah tidak muda lagi dan kadang-kadang orang itu menyesal. Beberapa hari ini saudara, saya masih terkesan dengan seorang penginjil Amerika namanya Philip Blair. Dia sering sekali berada di perempatan jalan yang ramai. Panggilannya sebagai seorang Kristen, panggilannya sebagai seorang penginjil. Dia ingin berita tentang keselamatan Yesus itu sampai kepada semakin banyak orang. Dia menginjili di salah satu kota besar di Australia. Bahkan yang paling nekat yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, dia berada di sebuah jalan yang ramai di Yerusalem
dan berbicara kepada orang-orang Israel tentang Yesus, tentang keselamatan di dalam Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Kalau boleh dikatakan, sangat sedikit yang merespon. Kalaupun ada yang merespon sedikit pun, sebagian besar dari mereka adalah tidak peduli. Mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Philip Blair ini seperti seorang tukang obat yang jualan di pasar. Saudara pernah melihat tukang obat di pasar, dia teriak-teriak pakai speaker, bahkan untuk menarik perhatian, kadang pakai sulap dan sebagainya. Banyak orang yang menghampiri, tapi apakah mereka beli? Tidak, mereka kadang hanya ingin menonton. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kebangkitan yang membawa perubahan dalam bacaan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11, setidaknya saya ingin menggarisbawahi dua pesan sederhana. Pesan yang pertama adalah ada di ayat 2 dari bacaan hari ini. Saya bacakan, saudara-saudara ya. Oleh Injil kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Jadi saudara-saudara, saya tidak terlalu risau bagi saudara-saudara yang mendengar renungan ini, karena saudara adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kita semua percaya kepada kebangkitan Kristus yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Tetapi yang saya lebih concern adalah apakah kita menjadi orang-orang yang memegang teguh iman dan percaya kita kepada kebangkitan Kristus itu. Kalau segala sesuatu itu berjalan dengan baik, saudara-saudara, tidak sulit juga untuk kita percaya, untuk mengatakan saya percaya kepada Yesus. Tetapi ketika kita mengalami bagian-bagian hidup yang sulit, yang berat, yang tidak seperti yang kita harapkan, disitulah ujiannya. Kadang kita mulai ragu-ragu, kadang kita mulai berpikir yang apakah ini benar yang saya jalani? Apakah saya sudah berjalan sesuai dengan rel yang diizinkan Tuhan? Nah, pada bagian ini saudara-saudara, kita harus tetap benar-benar semakin mendekat Tuhan, semakin memegang tangan Tuhan, semakin lebih banyak berdoa, supaya kita tahu bahwa yang kita jalani ini adalah jalan yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita juga tetap memegang iman kita, jangan sampai goyah, supaya kita juga tidak kemudian tergoncang dan kemudian mencari jalan pintas yang pasti akan merugikan saudara dan saya. Itu pesan yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetap teguh berpegang pada iman kita. Kalau hari ini kita diizinkan melewati bagian yang meragukan, kita harus tetap berjalan. Ketika hari ini saudara merasa seperti berjalan di lorong yang gelap, jangan berhenti. Tetaplah berjalan, tetaplah beriman sampai kita melihat ada titik terang di ujung lorong itu. Dan ketika nanti saudara sudah melewatinya, kita akan mengatakan Tuhan itu luar biasa karena sudah menuntun saya dan saudara melewati bagian-bagian yang sulit itu. Nah, pesan yang kedua, saudara-saudara, seperti yang dilakukan oleh Philip Blair, ini juga menjadi keprihatinan kita orang percaya, ini juga yang menjadi keprihatinan Tuhan. Tuhan sudah melakukan semuanya, bahkan Dia hadir menjadi seorang manusia. Tetapi orang tetap tidak mau percaya. Orang tetap menjalani apa yang sudah dia jalani bertahun-tahun dan sulit untuk berubah. Yang dilakukan Philip Blair, dia memberitakan Yesus untuk orang-orang Yahudi di Yerusalem. Ini menarik saudara-saudara, karena Tuhan memilih Israel, menjadikan mereka bangsa pilihan. Tuhan memilih Mesias lahir juga di Yerusalem, tapi ironisnya mereka semua menolak. Bahkan sampai sekarang mereka masih menunggu Mesias katanya. Beberapa orang yang bercakap-cakap dengan Philip Blair mengatakan, kami masih menunggu Mesias. Dan ketika Philip Blair menjawab, bagaimana kalau Mesias memang sebenarnya sudah datang dalam diri Yesus? Enggak, saya tidak percaya. Saya masih menunggu Mesias akan datang di tempat ini. Blair bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa orang itu Mesias atau bukan? Mereka dengan percaya diri mengatakan, kami percaya kalau Mesias itu datang, kita akan melihat wajahnya bercahaya. Ya, ini sebuah pilihan yang tidak mudah. Itu juga pilihan mereka yang memang dipercaya oleh mereka bahwa mereka masih menunggu Mesias, karena pikiran orang Yahudi adalah Mesias itu datang dan akan menjadi raja Israel.
yang menjadikan Israel kembali berjaya pada zaman Salomo, kira-kira seperti itu. Ya, bagi kita mungkin ini sebuah keprihatinan yang mendalam, tapi bukan hanya itu, saudara-saudara. Di seluruh dunia sama, orang boleh mengatakan Yesus itu baik, ajarannya itu luar biasa. Tetapi apakah itu membuat mereka percaya kepada Yesus atau tidak? Itu persoalannya. Blair mengatakan, aku ingin memperingatkan kamu karena perjalanan kamu semua bisa menuju perjalanan ke neraka. Tapi perkataan ini perkataan yang baik, tapi bagi mereka yang tidak percaya, perkataan ini adalah omong kosong, saudara-saudara. Baik, jadi pesan yang kedua dari tema hari ini, saudara-saudara, bisakah kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang punya kesempatan memperjumpakan orang lain dengan Tuhan, ya? Ketika saudara sudah percaya kepada Kristus, maka tugas saudara adalah apa yang saudara pikirkan, katakan dan lakukan, doakanlah supaya itu bisa menjadi kesempatan memperjumpakan orang lain dengan Tuhan. Mungkin saudara akan berkatakan, saya tidak pandai bicara, Pak Pendeta. Saya juga tidak pandai bicara, saudara-saudara. Saya juga tidak bisa mengkhotbahkan ayat-ayat Alkitab. Saudara, yang dibutuhkan yang terutama adalah hidup kita yang sungguh-sungguh melekat pada Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh menghadirkan firman Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh menghadirkan kasih Kristus. Maka pada dasarnya apa yang saudara pikirkan, katakan dan lakukan itu sendiri sudah menjadi kitab bagi orang lain. Seperti lagu di dalam NKB, hidupmu adalah kitab terbuka. Kita tidak bisa membuat orang lain percaya kepada Tuhan, tetapi setidaknya saudara dan saya bisa mengenalkan orang lain, melihat Tuhan dalam diri saudara melalui perkataan kita, melalui pikiran-pikiran kita, melalui relasi saudara, cara berinteraksi saudara dengan yang lain. Ketika orang melihat kebaikan hati saudara yang merupakan kebaikan Tuhan, orang bisa jatuh cinta kepada Yesus melalui saudara. Nah, saudaraku, kebangkitan yang membawa perubahan, bukan hanya perubahan pada diri kita sendiri, tetapi kita berharap dengan pertolongan Tuhan, kebangkitan Yesus membawa perubahan kepada diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, juga orang-orang yang diizinkan Tuhan berjumpa dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik saudara-saudara, kita juga boleh diingatkan kembali kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus juga menolong saudara dan saya untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan mari saudara, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan yang maha baik, ucap syukur oleh karena Engkau yang melembutkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, menerima Yesus dalam hidup kami, dan percaya pada kebangkitan Kristus yang memenangkan hidup kami dari dosa dan kematian. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, memampukan kami supaya kami juga terus berubah menjadi semakin setara atau seperti Kristus dalam segala apa yang kami jalani. Dan biarlah setiap pikiran, perkataan, dan apa yang kami kerjakan juga boleh diubahkan supaya menjadi kesempatan yang berharga untuk memperjumpakan orang lain dengan Tuhan. Dalam doa kami pada saat ini, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, GKI Buaran, apakah itu anggota jemaat ataupun simpatisan. Tuhan yang kiranya juga tetap meneguhkan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami ini. Kami juga boleh melewati masa pandemi ini dan boleh tetap dijaga dengan kesehatan dari Tuhan. Dan kami juga boleh merayakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami juga tetap berdoa untuk mereka yang saat ini berjuang dengan sakit penyakit, dengan pergumulan-pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi. Tuhan, tolonglah supaya kami juga tetap berjalan, tetap mencari kehendak Tuhan, serta mencari pertolongan Tuhan. Kami juga sungguh-sungguh memohon Tuhan, pakailah gereja-Mu
supaya juga menjadi saluran berkat, saluran pertolongan Tuhan kepada mereka yang saat ini sungguh-sungguh membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan seru doa kami hanya kepadamu ya Allah. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Ya, baik saudara-saudara, kita boleh bertemu dalam waktu yang singkat. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita juga boleh kembali diingatkan dalam sebuah persekutuan keluarga besar GKI Buaran yang diberkati Tuhan. Dan kita akan segera mengakhirinya, kita akan berpisah untuk sementara untuk berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah melalui persekutuan-persekutuan seperti ini, kehadiran-Mu juga boleh hadir di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi ataupun keluarga demi keluarga. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Perlengkapi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bekerja dan melayani-Mu dengan kesungguhan dan ketulusan hati kami. Kami mohon Tuhan, jauhkanlah segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang bisa mengganggu bahkan menghalangi langkah kami menjadi umat-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kami akan berpisah, Tuhan yang juga terus menolong setiap saudara-saudara kami dimanapun saudara-saudara kami ini berada. Kami mengakhiri persekutuan kami pada saat ini dengan bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan terus menolong menyertai kehidupan kami saat ini, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Selamat malam. Sampai bertemu kembali. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.